silakan masuk. Silakan duduk. Ibu, saya tutup pintunya dulu. Selamat pagi Ibu. Terima kasih untuk kedatangan Ibu hari ini. Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Jenny ya. Ini dengan saya Bidan Lita. Ibu, sebentar saya akan menggunakan tabir balik ini. Alat ini dapat membantu Ibu untuk memahami yang tepat tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin ini, Ibu. Ibu, apakah Ibu sudah mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin? Belum pernah. Itu dan tujuan konseling ini. Di sini tujuannya itu agar Ibu dapat mengetahui status kesehatan Ibu, kemudian Ibu juga akan mendapatkan informasinya lebih lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Ibu, saya akan menjelaskan tentang pernikahan. Pernikahan ini adalah akad janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan. Ini itu adalah awal terbentuknya sebuah keluarga. Saya akan menjelaskan tentang hak reproduksi dan seksual. Hak reproduksi dan seksual itu yang pertama, memiliki hak yang sama dalam memutuskan kapan akan mempunyai anak. Tiga itu Ibu, untuk mendapatkan informasi yang mudah, yang lengkap dan akurat tentang penyakit menular seksual, agar perempuan dan laki-laki terlindungi dari infeksi menular seksual dan infeksi saluran reproduksi. Serta keempat itu Ibu, untuk memperoleh informasi dan pelayanan keluarga berencana yang aman, efektif, terjangkau, dapat diterima sesuai dengan pilihan tanpa paksaan. Ibu, saya akan menjelaskan tentang persiapan pranikah. Di sini itu Ibu, ada persiapan fisik, persiapan gizi, kemudian screening status imunisasi tetanus toksoid, dan yang keempat itu menjaga kesehatan organ reproduksi. Ibu, yang kedua itu persiapan gizi. Persiapan gizi itu merupakan peningkatan status gizi calon pengantin, terutama perempuan. Melalui yang ketiga itu Ibu, screening status imunisasi tetanus toksoid. Itu biasanya itu pencegahan dan perlindungan diri yang aman terhadap penyakit tetanus toksoid yang dilakukan itu dengan pemberian 5 dosis imunisasi tetanus toksoid untuk mencapai kekebalan penuh. Statusnya imunisasi tetanus toksoid ini, yang pertama tetes di sini ada 5 kali suntikan. Yang pertama itu TT1 lama perlindungannya itu 0. Kemudian TT2 intervalnya itu biasa 4 minggu. 4 minggu setelah TT1, lama perlindungannya itu 3 tahun. Kemudian TT kedua itu jaraknya itu 6 bulan setelah TT2. Masa perlindungannya itu 5 tahun. Kemudian TT3 itu TT4 itu biasanya 1 tahun setelah imunisasi TT ketiga. Masa perlindungannya itu 10 tahun. Kemudian TT yang kelima biasanya itu dilakukan setelah 1 tahun setelah TT keempat. Lama perlindungannya itu 25 tahun. Kemudian menjaga kebersihan organ reproduksi. Yang pertama itu sebaiknya pakaian dalam itu diganti minimal 2 kali sehari. Yang kedua, tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat dan berbahan non sintetik.
Yang ketiga, membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang dengan menggunakan air bersih dan dikeringkan menggunakan handuk atau tisu. Ibu pakailah handuk yang bersih atau kering, kemudian tidak lembab atau berbau. Khusus untuk perempuan itu tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina, jangan memakai pembalut tipis dalam waktu yang lama, pergunakan pembalut ketika menstruasi dan diganti itu paling lama setiap 4 jam sekali atau setelah buang air. Bagi perempuan yang sering keputihan, berbau dan berwarna, harap memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Terus bagi laki-laki dianjurkan disunat untuk kesehatan. Ibu, tindakan kekerasan yang mengganggu pernikahan itu, pernikahan ideal itu dapat terjadi ketika perempuan dan laki-laki saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Akan tetapi apabila di atas tidak terjadi, maka hal-hal yang harus dihindari dalam pernikahan adalah melakukan yang pertama itu melakukan kekerasan secara fisik, misalnya memukul, menendang, menampar, menjambak rambut, kemudian menyundut dengan rokok atau melukai. Terus yang kedua, kekerasan secara psikis, misalnya menghina, mengeluarkan komentar-komentar yang merendahkan, kemudian melarang istri mengunjungi saudara atau teman-temannya, dan kemudian mengancam. Yang ketiga itu ibu, kekerasan seksual, misalnya memaksa dan menuntut untuk berhubungan seksual. Yang keempat, penelantaran. Penelantaran ini misalnya tidak memberi nafkah istri, melarang istri bekerja. Yang kelima, eksploitasi, misalnya memanfaatkan, kemudian memperdagangkan dan memperbudakan orang. Ibu, solusi untuk mengatasi tindakan kekerasan itu, apabila hal tersebut terjadi, maka sebaiknya baik suami maupun istri berupaya untuk mencari solusi dengan terlebih dahulu itu dengan berdialog. Apabila hal ini terjadi, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan itu, yang pertama itu ibu mendatangi fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit untuk mengobati luka-luka yang dialami dan mendapatkan visum dari dokter atas permintaan polisi penyidik. Yang kedua itu ibu, kita harus menceritakan kejadian kepada keluarga, teman dekat atau kerabat. Yang ketiga, melaporkan ke polisi atau unit pelayanan perempuan dan anak. Yang keempat itu mendapatkan pendampingan dari tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, psikolog atau lembaga bantuan hukum. Ibu, di sini juga saya akan menjelaskan tentang kesetaraan gender dalam rumah tangga. Itu bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga itu, yang pertama stereotipik atau pelabelan kepada perempuan atau laki-laki. Misalnya itu laki-laki kuat, perempuan lemah, perempuan emosional, kemudian laki-lakinya rasional. Yang kedua itu subordinasi. Subordinasi itu yang diutamakan adalah laki-laki terlebih dahulu, baru perempuan. Yang ketiga itu ibu, marginalisasi. Itu perempuan ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting. Kemudian yang keempat, beban ganda. Beban ganda ini yaitu beban kerja perempuan lebih lama dan lebih banyak. Perempuan itu dituntut menjadi ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah keluarga. Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi perempuan dan laki-laki. Yang pertama itu organ reproduksi perempuan. Itu yang pertama ada ovarium atau biasa disebut dengan indung telur. Ovarium ini adalah organ yang terletak di kiri dan kanan rahim di ujung saluran telur.
dan terletak di rongga pinggul indung telur yang berfungsi untuk mengeluarkan sel telur atau ovum. Biasanya terjadi sebulan sekali indung telur kiri dan kanan secara bergiliran mengeluarkan sel telur. Sel telur adalah sel yang dihasilkan oleh indung telur yang dapat dibuahi oleh sperma sehingga terjadi konsepsi atau pembuahan. Bila tidak dibuahi, sel telur akan ikut keluar bersama darah saat menstruasi. Yang kedua itu Ibu ada tuba fallopi. Tuba fallopi ini yaitu saluran telur. Saluran itu saluran di kiri dan kanan rahim yang berfungsi untuk dilalui oleh sel telur dari indung telur menuju rahim. Yang ketiga itu ada fimbriae. Fimbriae ini itu umbai-umbai. Dapat dianalogikan dengan jari-jari tangan. Umbai-umbai ini berfungsi untuk menangkap sel telur yang dikeluarkan indung telur. Yang keempat, uterus atau rahim. Itu merupakan tempat janin berkembang. Bentuknya itu seperti buah pir dan berat normalnya itu antara 30 sampai 50 gram pada saat tidak hamil. Besar rahim kurang lebih besar dari telur ayam kampung. Dindingnya itu terdiri dari lapisan parametrium, merupakan lapisan paling luar dan yang berhubungan dengan rongga perut. Lapisan myometrium merupakan lapisan yang berfungsi mendorong bayi keluar pada proses persalinan atau kontraksi. Lapisan endometrium ini merupakan lapisan dalam rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Lapisan ini terdiri dari lapisan kelenjar yang berisi pembuluh darah. Yang kelima ada serviks. Serviks itu atau leher rahim. Bagian uterus yang berbatasan dengan vagina. Pada saat persalinan tiba, leher rahim membuka sehingga bayi dapat keluar. Yang keenam, vagina atau ilang kemaluan. Merupakan sebuah saluran berbentuk silinder dengan diameter depannya kurang lebih 6,5 cm dan dinding belakangnya itu kurang lebih 9 cm yang bersifat elastis dengan berlipat-lipat. Fungsinya sebagai tempat penis berada saat bersenggama, tempat keluarnya menstruasi dan bayi. Yang ketujuh ada klitoris atau kelentit. Itu merupakan organ kecil yang paling peka rangsangan ini dibanding dengan bagian-bagian alat kelamin perempuan yang lain. Klitoris itu banyak mengandung pembuluh darah dan saraf. Yang kedelapan ada labia. Labia itu biasa disebut dengan bibir kemaluan. Itu terdiri dari dua bibir, yaitu bibir besar atau biasa disebut dengan labia mayor dan bibir kecil biasa disebut dengan labia minor. Ibu, di sini saya akan menjelaskan lagi organ reproduksi laki-laki. Yang pertama ada testis atau buah zakar. Berjumlah 2 buah untuk memproduksi sperma setiap hari dengan bantuan testosteron. Testis itu berada dalam skrotum di luar rongga panggul karena pembentukan sperma itu membutuhkan suhu yang lebih rendah daripada suhu badan, biasanya 36,7 derajat Celcius. Sperma ini merupakan sel yang berbentuk seperti berudu atau kecebong, berekor, hasil dari testis yang dikeluarkan saat ejakulasi bersama cairan mani, dan bila bertemu dengan sel telur yang matang akan terjadi pembuahan. Yang kedua itu ada skrotum atau kantung buah zakar. Kantung kulit yang melindungi testis berwarna gelap dan berlipat-lipat. Skrotum adalah tempat bergantungnya testis. Skrotum mengandung otot polos yang mengatur jarak testis ke dinding perut dengan maksud dan mengatur suhu testis agar relatif tetap. Yang ketiga ada vas deferens atau saluran sperma, yaitu saluran yang menyalurkan sperma dari testis epidimis menuju ke uretra atau saluran kencing. Pars prostatica.
Vas deferens itu panjangnya kurang lebih 4,5 cm dengan diameternya kurang lebih 2,5 mm. Saluran ini muara dari epidimis, yaitu saluran-saluran yang lebih kecil dari vas deferens. Bentuknya itu berkelok-kelok dan membentuk bangunan seperti topi. Yang keempat itu ada prostat atau vesicula seminalis dan beberapa kelenjar lainnya. Kelenjar-kelenjar yang menghasilkan cairan mani atau semen yang berguna untuk memberikan makanan pada sperma. Yang kelima, penis, yaitu berfungsi sebagai alat senggama dan sebagai saluran untuk pengeluaran sperma dan air seni. Pada keadaan biasa, ukuran penis itu kecil. Ketika terangsang secara seksual, darah banyak dipompa ke penis sehingga berubah menjadi tegang dan besar, disebut sebagai ereksi. Bagian glans merupakan bagian depan atau kepala penis. Glans banyak mengandung pembuluh darah dan saraf. Kulit yang menutupi glans disebut foreskin atau preputium. Pada laki-laki, sunat dilakukan dengan cara membuang kulit perputium. Secara medis, sunat dianjurkan karena memudahkan pembersihan penis sehingga mengurangi kemungkinan terkena infeksi, radang, dan kanker. Ibu, saya akan menjelaskan tentang kehamilan. Kehamilan itu adalah kehamilan yang ideal. Kehamilan yang direncanakan, diinginkan, dan dijaga perkembangannya secara baik. Kemudian kehamilan tidak diinginkan itu dapat terjadi, yang pertama akibat hubungan seks pranikah, yang kedua akibat gagal drop out atau keluarga berencana, yang ketiga pada unmet need atau wanita usia subur yang tidak ingin punya anak tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Ada metode kontrasepsi untuk menunda kehamilan dan proses kehamilan. Jadi ibu, metode kontrasepsi yang dianjurkan bagi pasangan baru yang ingin menunda kehamilan, yaitu di sini ada metode jangka pendek, metode jangka panjang, dan metode alamiah. Metode jangka pendek itu jenis alat kontrasepsinya itu pil, suntik, dan kondom. Dan pilnya itu contoh pil kombinasi, kemudian kalau suntikan itu ada suntikan progestin kombinasi. Kemudian ibu, metode modern atau jangka panjang. Jenis alat kontrasepsinya itu seperti alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, kemudian IUD. Contohnya itu SUT380A. Yang kedua, alat kontrasepsi bawah kulit atau biasa disebut dengan implan, yaitu contohnya progestin kombinasi. Ibu, metode alamiah. Jenis alat kontrasepsinya itu seperti metode amenorlaktasi atau MAL, kemudian pantang berkala atau sistem kalender, ada coitus atau interruptus atau biasa disebut dengan senggama terputus, kemudian pengukuran suhu basal, dan penilaian lendir vagina. Ibu, ini ada proses kehamilan. Proses kehamilan ini itu sel telur yang matang dibuahi oleh sperma dalam saluran telur atau tuba fallopi. Kemudian sel telur yang telah dibuahi sperma atau embrio akan menempel di lapisan dalam dinding rahim. Dalam 120 hari pertama, embrio berkembang mengikuti tahapan kehidupan sel hayati. Kemudian memasuki usia kehamilan lebih lanjut, embrio akan berkembang mengikuti tahapan kehidupan insani dan menjadi janin atau bayi. Kehamilan umumnya itu berakhir dengan persalinan setelah 280 hari atau biasa 9 bulan 10 hari. Ibu, di sini ibu bisa lihat bagaimana kita menjaga kehamilan. Ibu, menjaga kehamilan itu yang pertama, jangan kelelahan dan mengangkat berat-berat. Kemudian berbaring selama 1 jam pada siang hari. Usahakan dengan kaki lebih tinggi dari perut. Tidur itu cukup 9-10 jam. Kemudian tidur terlentang pada saat hamil muda atau tidur miring pada kehamilan lanjut.
Berpakaian longgar yang menyerap keringat, memakai kutang yang dapat menahan payudara yang membesar, serta memakai alas kaki yang nyaman. Posisi hubungan seksualnya itu perlu diatur agar tidak menekan perut ibu. Beraktivitas fisik dengan berjalan kaki selama 30-60 menit tiap hari, atau ada menu selama kehamilan. Kemudian ibu menu makan selama kehamilan 4-6 bulan. Yang pertama itu makan ditambah kira-kira 1 piring per hari. Kemudian makan makanan yang mengandung protein seperti ikan, daging, telur, tahu, tempe, oncom atau kacang-kacangan. Protein itu dibutuhkan untuk pertumbuhan kulit, rambut, dan kuku. Kemudian diperlukan juga zat gizi lain seperti mineral dan vitamin. Tambahan zat kapur dibutuhkan untuk persediaan pembentukan gizi setelah bayi lahir. Makanan yang mengandung zat kapur misalnya susu, ikan teri, kacang, dan sayuran hijau. Minum air putih lebih banyak termasuk 1 gelas susu sehari. Kemudian ibu menu makan selama kehamilan ibu hamil 7-9 bulan. Itu makan ditambah kira-kira 1 piring per hari. Kemudian makan makanan yang mengandung protein seperti ikan, daging, telur, tahu, tempe, oncom atau kacang-kacang. Ibu, saya akan menjelaskan tentang kehamilan dan persalinan berisiko. Kehamilan dan persalinan berisiko ini biasanya terjadi karena faktor 4 terlalu dan 3 terlambat. Faktor 4 terlalu yaitu terlalu muda untuk hamil, yaitu ibu berusia kurang dari 20 tahun. Yang kedua, terlalu tua untuk hamil, itu umur ibu lebih dari 35 tahun. Yang ketiga, terlalu sering hamil, yaitu biasanya anak lebih dari 3 orang. Yang keempat, terlalu dekat atau rapat, itu jarak kehamilannya kurang dari 2 tahun. Ibu 3 terlambat, yaitu yang pertama, terlambat mengambil keputusan untuk mencari upaya medis kedaruratan. Yang kedua, terlambat tiba di fasilitas kesehatan. Yang ketiga, terlambat mendapat pertolongan medis yang adekuat. Lihat ada tanda bahaya kehamilan. Kondisi emosional ibu hamil itu, yang pertama, ibu hamil mudah tersinggung, sensitif, uring-uringan, kemudian manja, mudah marah, dan tidak semangat. Ibu bisa lihat tentang program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau biasa disebut dengan P4K. Ibu, adanya perencanaan persalinan itu termasuk pemakaian metode keluarga berencana pasca melahirkan yang disepakati ibu hamil, suami, keluarga, dan bidan. Dan itu harus ditolong oleh petugas kesehatan. Ibu bisa melihat di sini tentang perawatan pasca persalinan. Ibu bisa lihat ini. Di sini ada inisiasi, menyusui dini, dan ASI eksklusif. Ibu bisa lihat di sini ada manfaat pemberian ASI. Ibu bisa lihat sendiri ini ada infeksi menular seksual. Jadi ibu infeksi menular seksual ini atau IMS biasanya terjadi yaitu yang pertama gonore atau kencing nanah. Itu biasanya gejala terjadi pada laki-laki. Duh tubuh uretra, kenyal putih kekuningan atau kuning. Gejala pada perempuan seringkali tanpa gejala. Bila ada duh tubuh putih atau kuning, terutama di daerah mulut, yaitu perlu pemeriksaan dalam. Kemudian yang ketiga itu ibu herpes genitalis. Gejala herpes genitalis pertama itu diawali dengan bintil-bintil lentingan atau luka erupsi berkelompok di atas dasar kemerahan, sangat nyeri, pembesaran kelenjar limpa paha, kenyal, dan disertai dengan gejala sistemik. Infeksi menular seksual ini yaitu yang pertama konjungtivitis chlamydiosis, itu habis terjadi pada bayi baru lahir. Gejalanya mata sembab, kemerahan uni, bilateral dengan ada duh tubuh mata dengan nanah yang tidak terlalu banyak. Pencegahannya itu
Pemberian klorofenikol tetes mata, dosisnya itu 4 kali 1 tetes atau garamisis tetes. Mata 2 kali 1 tetes setelah bayi lahir. Bisa lihat ada gambar tentang peduli HIV dan AIDS. Penularan HIV dan AIDS ini itu ditularkan melalui pertukaran cairan tubuh manusia. Beberapa cara yang beresiko menularkan HIV diantaranya hubungan seks tidak aman. Pada saat berhubungan seks tanpa kondom, HIV dapat menular dari darah orang yang terinfeksi air mani atau cairan vaginanya langsung ke aliran darah pasangannya. Atau waspada, HIV tidak menunjukkan gejala. Karena setelah seorang terinfeksi HIV ini, dia terlihat biasa saja, seperti halnya orang lain, karena tidak menunjukkan gejala klinis. Tetapi saya akan menjelaskan tentang kanker dan deteksi dini. Ibu bisa lihat. Kanker pada perempuan ini, kanker leher rahim atau serviks, merupakan kanker pembunuh perempuan nomor 2 di dunia setelah kanker payudara. Di Indonesia, kanker leher rahim bahkan menduduki peringkat pertama pembunuh perempuan. Pada stadium awal umumnya kanker leher rahim tidak memiliki gejala. Pada stadium lanjut, gejalanya antara lain pendarahan pasca senggama, pendarahan tidak normal dari vagina mulai bercak-bercak hingga menggumpal, disertai bau busuk, keputihan berbau busuk, nyeri pinggang saat buang air kecil dan buang air besar. Buatlah pola memutar untuk memastikan Anda sudah memijat seluruh payudara Anda. Mulai dari puting, buat gerakan memutar semakin lama semakin besar sampai Anda mencapai bagian tepi payudara. Anda juga dapat membuat gerakan naik turun. Gerakan ini bagi sebagian besar perempuan dianggap lebih efektif. Pastikan Anda memerahkan seluruh jaringan payudara dari depan puting sampai bagian belakang. Gunakan pijatan ringan untuk kulit dan jaringan tepat di bawah kulit, pijatan sedang untuk bagian tengah payudara, dan pijatan kuat untuk jaringan bagian dalam. Saat Anda mencapai jaringan bagian dalam, Anda harus dapat merasakan tulang iga Anda. Langkah kelima, terakhir, rasakan payudara Anda saat Anda berdiri atau duduk, atau saat Anda mandi, karena bagi sebagian perempuan, mereka merasa lebih mudah memijat saat kulit payudara dalam keadaan basah dan licin. Lakukan dengan gerakan yang sama seperti dijelaskan dalam langkah 4. Ibu bisa lihat ada kehidupan seksual suami dan istri. Kehidupan seksual suami istri itu yang pertama, kehidupan seksual dapat dipengaruhi oleh faktor fisik dan psikis. Kalau kedua faktor ini baik, fungsi seksual juga baik. Faktor fisik antara lain ada tidaknya penyakit, pola hidup atau sedang dalam pengobatan tertentu. Faktor psikis antara lain ada tidaknya stres, kejenuhan, serta suasana hubungan yang harmonis. Gangguan kehidupan seksual dapat terjadi pada suami atau laki-laki ataupun istri perempuan. Komunikasikan apa yang menjadi kebutuhan seksual dari masing-masing pihak agar kedua belah pihak sama-sama puas. Ini ibu bisa lihat ada gangguan seksual pada perempuan dan laki-laki. Gangguan seksual pada perempuan dan laki-laki. Yang pertama itu biasa terjadi gangguan seksual pada perempuan, yaitu gangguan dorongan seksual, misalnya dorongan seksual hipoaktif atau hiperaktif. Yang kedua, gangguan bangkitan seksual, yaitu vagina yang kurang mengeluarkan cairan meskipun sudah dalam keadaan cukup terangsang. Yang ketiga, rasa sakit atau tidak nyaman di kelamin dan sekitarnya setiap kali berhubungan seksual. Yang keempat, tidak bisa atau sulit untuk mencapai orgasme saat berhubungan seksual. Kemudian gangguan seksual pada laki-laki, yaitu gangguan dorongan seksual, misalnya dorongan seksual yang hipoaktif atau hiperaktif. Kemudian disfungsi ereksi atau biasa disebut dengan impotensi. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor fisik, misalnya karena menderita diabetes mellitus, atau faktor psikis, misalnya karena stres. Yang ketiga, gangguan ejakulasi, yaitu ejakulasi dini atau justru ejakulasi yang terhambat. Kemudian gangguan orgasme, yaitu tidak bisa merasakan orgasme. Ini ibu cara untuk mencegah gangguan seksual. Untuk mencegah gangguan seksual itu yang pertama,
Selalu ingat bahwa kehidupan seksual adalah milik bersama dan dibina bersama pasangan. Kemudian, bersikap dan bicaralah secara terbuka apa adanya. Masing-masing pasangan berhak tahu mana hal yang mereka suka dan mana hal yang mereka tidak suka. Jaga kesehatan tubuh dan jiwa dengan gaya hidup yang sehat. Misalnya, tidak merokok, kelola stres, tidur cukup, pola makan gizi seimbang, dan berolahraga secara teratur. Jangan tergoda untuk menggunakan obat atau ramuan yang tidak jelas isi dan indikasinya. Meminum obat yang tidak jelas hanya akan membahayakan fungsi organ tubuh lain seperti hati dan ginjal. Bahkan konsumsi obat yang kandungannya tidak jelas dapat memberikan efek jangka panjang terjangkit berbagai penyakit. Jagalah keseimbangan antara kesibukan dan rekreasi. Selalu usahakan untuk memiliki waktu khusus hanya berdua bersama pasangan. Jangan melakukan hubungan seksual hanya sebagai hal yang rutin untuk menghindari kejenuhan. Komunikasikan dengan pasangan masing-masing sesuai kebutuhan. Apakah ada pertanyaan atau ada yang mungkin Ibu belum mengerti? Baik Ibu, saya sudah mengerti dan penjelasan Ibu. Ketika saya sudah berhenti, saya akan datang berkonsultasi ke Ibu. Jadi baik Ibu, terima kasih. Melakukan evaluasi dan menyimpulkan adanya perbedaan antara pengetahuan sebelum edukasi dan setelah dilakukan edukasi kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Ibu, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya. Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan penyampaian kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin ini. Semoga dapat bermanfaat bagi ibu dan pasangannya. Terima kasih. Pendokumentasian hari tanggal Rabu 22 Maret tahun 2023. Kegiatan KIY Kesehatan Reproduksi dan Seksual bagi calon pengantin pada Nyonya Jelin telah dilakukan. Petugas Bidan Asteria